Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga tetap semangat ya, tetap sehat dan hari ini siap untuk belajar. Ya, yang sudah siap untuk belajar agama, coba tunjukkan jempolnya. Yang siap untuk belajar, tunjukkan jempolnya. Ya, yang siap belajar, tunjukkan jempolnya. Oke. Vivat Cor Jesu. Maria. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9? Baik, sehat, Sehat, luar biasa, dan bahagia. Oke, yang hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, silahkan senyum manis untuk teman-temannya. Ya, kalau yang tidak kelihatan kameranya ya mungkin senyumnya lagi tidak manis, ya halu untuk diperlihatkan ya. Ya, saya harap videonya diaktifkan dulu karena saya akan membuat dokumentasi di bagian awal. Silakan diaktifkan ya, karena ini saya kan bisa membuat catatan siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif ya. Sudah ada 28, maka ada dua slide. Ya, slide pertama mohon diaktifkan dulu kameranya. 1. Halo Abel, apa kabar Abel? Kangen Bu Guru. Baik, Bu. Iya, sering datang dong biar kami para guru nggak kangen loh. Kami kangen kalau ada yang sering-sering nggak muncul ya kan? Ya nggak Gumintang? Kamu kangen nggak sama teman-teman kalau ada jarang yang jarang terlihat ya kan? Oke, siap ya. Di slide pertama Bu Guru print screenshot. 1, 2, 3. Wah, Florcita. Bu Guru share di grup siapa ya? Ya, coba Bu Guru lihat dulu yang paling dekat. Oh, paling dekat itu di kelas 9A. Nanti biar kalau sudah bisa di-share di kelas sebelah juga. Oke, sekarang di slide yang kedua. Siap, slide yang kedua ya. Ada yang kena lagi sih, ada yang double. Siap ini, videonya juga banyak yang nonaktif nih. Malu ya, sakit gigi, sedang jerawatan, ada bisulnya, sehingga malu menampakkan diri. Siap ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, kita lihat. Wah, yang tadi masih berputar-putar. Telepon tidak terhubung. Baik, sambil itu masih loading kiriman fotonya, baik kita akan buka pertemuan kita dengan doa pembuka dan tadi yang sudah menyediakan diri untuk memimpin doa itu adalah Surecita. Masih loading Bu Marcel di tempat saya. Oke, sebentar. Ya, hari ini Rabu 27 Oktober 2021 kita masih di bab 2, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Dan kita sampai di bagian B, hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Dan ini sudah memasuki KD yang keempat. Mari kita berdoa. Sudah belum, Flo? Oke. Ya, silakan Flore. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memusatkan perhatian pada proses pembelajaran hari ini. Semoga kami semakin menyadari hak dan kewajiban kami sebagai warga gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Florecita yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Ya, jadi hari ini kita masuki KD yang keempat. Ya, ini butir-butirnya. Ya, kompetensi dasar yang keempat. Kemudian ini adalah indikator pembelajaran kita, sehingga dari indikator ini kita bisa melihat apa saja yang akan dinilai. Ya, jadi ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Ya, indikator ini kita ringkas di dalam tujuan pembelajaran kita. Siapa bersedia membantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari Saya, ini? Bu. Siapa itu? Joel, Bu. Joel. Silahkan, Joel. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran dengan model saintifik dan katekistis seperti didik yang disajikan teks Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 31. Teks kitab suci Matius 22 ayat 15 sampai 22 dan dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 1 merumuskan apa saja hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkannya dalam praktik hidup sehari-hari sebagai orang beriman yang hidup di tengah masyarakat. Ya, baik, terima kasih Joel ya. Jadi kita hari ini akan juga melihat mengenai kewajiban dan hak ya, warga gereja yang sekaligus sebagai warga masyarakat, warga negara ya. Karena sebagai warga negara kita tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka akan dilihat juga apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar mengenai hak-hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, apakah sejalan dengan yang diajarkan oleh kitab suci? Bagaimana orang sebagai warga negara melihat hak dan kewajibannya? Ya. Ini gambar apa ya? Tahu ya? Ini kelihatan? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Itu apa ya Garuda Pancasila itu? Dasar, simbol, lambang, atau apa ya? Dasar. Ya. Lalu di bawahnya itu ada tulisan apa ini? Si burung Garuda ini mencengkeram. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Berbeda-beda tapi satu. Berbeda-beda tapi satu. Beda apanya? Suku, bangsa, dan bahasa. Suku, agama, bahasa, ras. Ya. Jadi banyak ya keanekaragaman, pluralis, majemuk ya yang ada di Indonesia yang membentuk negara Indonesia. Tetapi bahwa semua itu disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram erat oleh Garuda sebagai dasar dari negara kita. Nah, kemudian ini gambar apa? Pulau-pulau Indonesia. Ya, gambar peta Indonesia ya. Ya, di mana Indonesia terbentang dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Dan ini adalah orang-orang. Ya, artinya bahwa masyarakat Indonesia itu terbentuk tadi dari keanekaragaman. Dan keanekaragaman tadi sudah kita lihat, aneka ragam suku, agama, ras, budaya,
kebiasaan, tradisi, karakter, pekerjaan, cita-cita, dan lain-lainnya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengamati. Ya, ada gambar-gambar, kemudian nanti silahkan mengajukan pertanyaan. Untuk teman boleh. Misalkan nih Sasha melihat gambar, lalu kamu nanya kepada teman boleh, ya. Atau mau memberikan komentar atas gambar itu bebas, ya. Coba Bu Guru akan mencoba di slideshow biar lebih lebih terang. Hanya saja kalau nanti di slideshow agak nggak coret-coret ya. Slideshow. Sudah tampak? Udah, Bu Marcel. Mengamati dan menanya. Berarti ini kita akan menggunakan indera apa nih? Mengamati, Penglihatan. penglihatan, ya, penglihatan, indera penglihatan. Kalau menanya, ya berarti karena timbul pertanyaan itu timbul karena kita melihat, ya. Diharapkannya demikian. Ya, ada 4 gambar. Sudah kelihatan gambar-gambarnya? Sudah. Ya, silakan amati dulu, lalu yang mau memberi komentar atas gambar itu atau mau mengajukan pertanyaan untuk temannya juga boleh. Ya. Ya, silakan siapa yang mau memulainya. Misalkan saya pilih gambar ini. Oh, Florecita, silakan Flo. Yang A. Yang A. Itu di situ tertera orang bijak taat pajak. Seharusnya orang bijak itu taat peraturan. Dan di situ ada tulisan antri tapi disilang. Harusnya nggak usah disilang. Harusnya nggak usah disilang ya. Nah, kalau orang bijak itu nggak boleh taat pajak ya? Boleh, tapi maksudnya lebih ke peraturan gitu loh, Bu. Kalau cuma taat pajak, peraturan yang lain bisa jadi langgar kan? Oh gitu. Oke, itu pendapatnya Flores. Silakan yang lain. Saya gambar yang C, Bu. Sasha yang C, silakan. Ada ibu-ibu lagi ditensi sama 2 orang perawat. Sudah itu aja? Iya, Bu. Oke. Nanti Bu Guru minta tolong ya ketua kelas atau siapa bantu nanti mendata siapa yang tidak hadir ya, baik kelas A atau kelas B. Ya, silakan siapa lagi? Saya, Bu. Siapa? Tadi saya dengar Joel, Joel ya. Ya, silakan Joel. Gambar yang B, Bu. Gambar yang B. Dia lagi bersih-bersihkan lingkungan atau kerja bakti, Bu. Sedang membersihkan lingkungan atau kerja bakti. Oke, satu lagi. Tadi Marcel ya? Iya, Bu. Ya, silakan Marcel. Yang gambar yang terakhir itu ada orang yang lagi berkumpul minum kopi, Bu. Berkumpul minum kopi. Mereka kenapa ya berkumpulnya? Sedang apa ya berkumpulnya ya? Pos kamling. Ya, di pos keamanan. Berarti mereka ini tugas apa nih? Ronda. Ronda ya, jaga. Nah, sekarang kalau yang gambar D, kalau ini berhubungan dengan hak dan kewajiban, bahwa menjaga keamanan, tugas ronda itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kalau yang B, hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kewajibannya apa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan, memelihara, menjaga agar lingkungan tetap bersih. Kalau yang A? Hak. Kewajiban. Pajak itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Andri? Kewajiban. Oke ya. Lalu yang C, pelayanan kesehatan itu kewajiban atau hak? Hak ya. Kalau dilihat dari
yang menerima ini berarti hak ya, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara dari tenaga medisnya ini berarti dari pihak pemerintah ya, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Oke, kalian sudah pandai untuk membedakan mana yang hak dan yang kewajiban. Oke, kita lihat the next ya. Nah, ini gambar apa dan apa komentarmu melihat gambar ini? Silakan. Yang lain ya, setidak-tidaknya biar apa, kan muridnya tidak hanya 4-5 orang ya kan, sini ada 36, berarti ada 35. Walaupun masih banyak ya yang belum hadir. Ya, silakan komentarnya melihat gambar ini. Wow, itu Libra. Apa? Enggak. Dari gambar tersebut dapat disampaikan bahwa hak dan kewajiban itu harus sama rata. Enggak ada yang berat sebelah. Ya, ini Ray ya? Ya, Ya, karena kalau itu sebutkan nama ya, karena di layar guru kan tidak semuanya tampil ketika ibu guru share tuh hanya beberapa orang. Ya, terima kasih Ray. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Ya bolehlah yang tadi sudah komentar, kalau mau berkomentar lagi boleh. Karena menunggu yang lain diberi kesempatan tidak mau. Itu timbangan Bu Marta. Timbangan. Terus? Ya kan itu timbangan itu ada hak, ada kewajiban. Hak dan kewajiban itu setara. Jadi nggak ada yang nggak kayak Ray tadi, nggak ada yang lebih berat sebelah. Gitu. Setara, tidak ada yang berat sebelah. Nah, akan terjadi ketidakadilan bila bagaimana? Jika salah satu di antaranya lebih berat. Ya, yang mana yang lebih beratnya? kewajiban. Akan terjadi ketidakadilan ketika lebih banyak meminta hak daripada mengerjakan kewajibannya. Bahwa akan terjadi ketidakadilan ketika orang dituntut untuk melakukan haknya sementara kewajibannya tidak dipenuhi ya. Oke. Selanjutnya. Nah, kita akan bereksplorasi nih. Ini siapa ya yang punya kacamata kotak begini ya? Nah, kita bantu nih teman kita ini, dia minta bantuan loh. Teman-teman tolong bantu aku ya. Nah, dia punya pertanyaan nih, apa saja sih kewajiban orang beriman menurut Gaudium et Spes artikel 1? Lalu apa sih yang diajarkan Yesus sehubungan dengan hak dan kewajiban tadi? Lalu apa artinya menjadi 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia? Nah, siapa yang bisa bantu? Nah, kita akan lihat selanjutnya prosesnya. Dan dia mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bersedia membantu. Nah, ini ada yang membantu. Siapa mau bantu baca? Yang bagian ya, Flores silakan. Yang bagian ini dulu ya. Iya. Setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi, yaitu hak-hak yang telah dimiliki seorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak asasi manusia atau HAM berlaku secara universal. HAM tertuang dalam piagam PBB tentang Human Rights. Di Indonesia tentang hal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 31. Oke, ini dulu kita lihat ya. Jadi bahwa setiap manusia memiliki hak dasar. Siapa itu setiap manusia?
Setiap orang yang ada di bumi. Ya, berarti semua orang ya, tanpa kecuali setiap manusia memiliki hak dasar. Nah, hak dasar ini dimiliki oleh seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Ya, bukan sejak ia lahir, jadi bahwa sejak seorang manusia itu terbentuk di dalam rahim seorang ibu, manusia itu sudah mempunyai hak dasar. Hak ini bukan diberi oleh orang tua, oleh ibunya, bukan diberi oleh keturunannya, bukan diberi oleh negara, bukan diberi oleh masyarakat, tetapi diberikan oleh Tuhan. Jadi hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak awal hidupnya, ketika ia terbentuk dan hidup di dalam rahim seorang ibu, ia sudah memiliki hak dasar ini. Nah, hak dasar inilah yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi hak yang paling dasar, ya, atau HAM. Nah, hak asasi ini berlaku secara universal karena tadi kan dikatakan setiap manusia. Jadi semuanya. Nah, dalam hidup bernegara sebagai warga dunia, maka HAM itu juga diatur, ya. Maka HAM itu tertuang dalam piagam PBB tentang human right. Ya, PBB singkatan dari apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, bukan pajak bumi bangunan ya. Pajak bumi bangunan. Ya, jadi HAM ini berlaku universal dan dituangkan di dalam piagam PBB yang mengikat bagi seluruh warga dunia yang masuk menjadi anggota PBB. Lalu di Indonesia bahwa hak-hak itu dan diantaranya juga ada hak dasar itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 31. Siapa yang punya buku undang-undang di rumah? Punya buku undang-undang? Ya. Nanti dicek ya. Punya ya, nanti dicek. Oke, sekarang kita lihat yang warna kuning. Ya, silakan. Yang warna kuning, siapa bantu baca? Sasya, Bu. Syasha, silakan. Sebagai umat beriman yang juga anggota masyarakat, selain memiliki hak sebagai anggota masyarakat, kita juga memiliki kewajiban-kewajiban. Oke, ini kita sudah sangat tahu ya. Sejak SD sudah selalu diingatkan bahwa sebagai warga masyarakat ada haknya dan juga ada kewajibannya. Lalu tadi kita sudah lihat bahwa hak dan kewajiban hendaknya itu seimbang, setara, tidak berat sebelah. Karena ketika terjadi berat sebelah, maka terjadi ketidakadilan. Ya, ketidakadilan itu ketika terjadi ketidakseimbangan. Oke, nah sekarang Bu Guru mau ngetes nih, Pak, sederhana sih untuk lihat ya. Yang Bu Guru sebutkan, lalu yang Bu Guru sebutkan namanya, silakan jawab itu termasuk kewajiban atau hak. Untuk hidup. Hak. Hak. Mengupayakan kesejahteraan. Kewajiban. Kewajiban. Memelihara keamanan. Kewajiban. Memelihara keamanan, oke, kewajiban. Mendapat perlindungan yang sama. Hak. Hak. Mendapat pendidikan dan kesempatan berkembang. Hak. Hak. Menjaga ketertiban umum. Kewajiban. Memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. Kewajiban. Oke. Untuk memiliki. Hak. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak. Kemerdekaan. Hak. Menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kewajiban. Turut serta dalam pembangunan masyarakat agar bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
Kewajiban. Kewajiban. Berkumpul dan berserikat. Hak. Nah, memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hak. Oke, keren. Kalian sudah bisa bedakan mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk hak. Keren. Berarti PPKN-nya lancar ya, karena ini berhubungan dengan PKN. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Kita akan lihat, jadi kamu sudah lihat ya tadi ya, mana yang hak dan kewajiban warga negara itu tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan Yesus hubungan dengan hak dan kewajiban itu. Kita akan melihat dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Bu Guru minta bantuan 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk membaca secara bergiliran. Yang ganjil itu putri. Siapa? Saya tadi siapa? Joel. Oke, laki-laki sudah ada Joel. Siapa untuk perempuannya? Perempuannya siapa? Halo, yang lainnya kemana ya? Floresita. Suaranya hanya Floresita, Syasha, Joel, Marcel. Yang lain kemana ya? Tidur ya? Oke, silakan. Tadi yang ganjil tadi siapa Bu Guru sebut tadi? Ganjil Putri ya? Ganjil Putra. Oh, Putra. Benar. Silakan dari Ganjil aku deh. ganjil aku deh. Oke, yang ganjil itu Putri, genap itu Putra. Ya, silakan dimulai dari judul. Kemudian Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pernyataan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodias bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Berikutnya. Katakanlah kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari. Enggak salah. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Flore, ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Oke, terima kasih. Ini jadi yang baca Florecita dan Ray ya? Iya. Tadi Joel ya. Joel kemana Joel? Enggak apa-apa, Bu. Kasihan. Oh, nggak apa-apa. Baik. Nah, ini kalau membaca teks dari Injil Matius ini sehubungan dengan kewajiban, Yesus mengajarkan apa tentang kewajiban itu? Kewajiban. Memberi yang harus kewajiban itu memberi pajak kepada kaisar dan memberi juga kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Oke, itu Florecita. Tadi Ray mau mencoba menjawab, silakan Ray. Enggak. Ya, jadi apa Ray? Oke. Bahwa kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan.
Kita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di dalam konteks ini apa yang seharusnya dilakukan? Membayar pajak. Membayar pajak. Oke, itu menurut Rai. Ada lagi pendapat lain? Tidak ada lagi? Gedek-gedek atau geleng-geleng? Ya, di dalam ini kita sangat jelas melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya ya bahwa sebagai warga negara terikat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. Ya, di sini juga tampak berarti Yesus mengakui bahwa ada negara. Dan negara mempunyai aturan-aturan dan salah satunya adalah tentang membayar pajak di sini. Maka Yesus sebagai warga negara juga turut melaksanakan kewajiban itu. Tetapi tidak lupa bahwa orang sebagai warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara, tetapi juga Yesus tadi mengatakan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi bahwa ada keseimbangan ya sebagai orang beriman dan warga masyarakat tadi memberikan apa yang berhubungan dengan negara di mana saya menjadi warganya dan juga memberikan kepada Allah apa yang memang hak Allah ya kan. Yaitu kita bisa lihat dari 10 perintah Allah ya yang menyangkut hubungan kita dengan Allah. Nah, kita sudah laksanakan belum? 1 sampai 3 itu. Oke. Berikutnya kita lihat. Terima kasih Mas Fado. Ya, lalu kita lihat dari ajaran gereja menurut dokumen Gaudium et Spes. Siapa yang masih ingat nih Gaudium et Spes dihasilkan oleh sidang apa? Konsili apa? Konsili Vatikan kedua. Ya, Konsili Vatikan yang kedua. Tahun berapa Konsili Vatikan kedua itu dilaksanakan? Tahun 61. Nah, terlalu cepat. 1962 sampai 1965 ya. Tetapi bahwa tidak 3 tahun itu sidang terus-menerus ya, ada jadwal-jadwalnya. Ada sidang, ada refleksi, ada sidang, ada refleksi. Lalu juga ada para ahli yang diundang untuk bicara-bicara tentang tema-tema yang diangkat dalam konsili itu. Dan kita saat ini adalah hidup di era Konsili Vatikan yang kedua. Sampai nanti ada konsili barunya. Nah, sekarang gereja semesta sedang mempersiapkan diri ya, ada sinode para uskup ya, sekarang sedang masa persiapan sampai bulan Maret yang akan datang. Itu masa persiapan, seluruh dunia terlibat ya di gereja-gereja. 2 minggu lalu ya dibuka ya kan, dibuka sinodenya di tiap uskupan. Seminggu sebelumnya itu di Vatikan. Oke, sekarang kita lihat salah satu dari dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua, yaitu Gaudium et Spes. Sebenarnya kalau Bu Guru tanya apa di sini sudah ada ya, Vatikan kedua. Di ujung sini udah ada Vatikan kedua. Ya, Bu Guru mau minta bantuannya yang belum ada suaranya nih. Ya, yang belum ada suaranya. Coba Gumintang. Gumintang. Di manakah? Gumintang. Stay did you? Gumintang. Apa, Bu? Ya, Guru minta bantuannya baca Gaudium et Spes. Oke. Hubungan erat antara gereja dan Gumintang, Rey. tapi Gumintangnya nggak ada. Gumintang ada itu Udah, tadi. lanjut aja, Re. Lanjut aja. Gumintang. Saya mau dengar suara Gumintang. Oh iya, Bu, halo. Iya, tadi ini mic-nya belum saya switch. Oke. Ini saya baca ya. Ya. Konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa saat ini, Gaudium et Spes. Hubungan erat antara gereja segenap keluarga bangsa-bangsa, kegembiraan dan harapan.
duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarah mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Oke, ini dari artikel yang pertama, jadi dari pembukaan ya kan. Jadi judul Gaudium et Spes ini artinya kegembiraan dan harapan ya, karena seperti Bu Guru pernah informasikan bahwa dokumen-dokumen resmi gereja itu judul dokumen itu diambil dari kata-kata yang pertama. Ya kalau kalian perhatikan puji syukur, judul lagunya itu cocok kan dengan kata-kata yang pertama. Nanti yang punya puji syukur dicek deh. Judulnya apa, maka kata-kata pertama itu menjadi bagian judul. Nah, di sini diungkapkan bahwa ya hubungan erat antara gereja dengan segenap keluarga bangsa-bangsa. Jadi bahwa hubungan dengan kewajiban bahwa setiap warga gereja, ya, setiap warga gereja turut merasakan apa yang dialami oleh dunia. Ya, dikatakan tadi kecemasan orang zaman sekarang, kemiskinan yang dihadapi, ya. Jadi bahwa orang memiliki ya, simpati dan empati terhadap yang terjadi di dalam dunia ini, tidak bisa menutup mata. Maka ada macam-macam gerakan solidaritas yang mau menunjukkan bahwa saya merasakan apa yang orang lain sedang rasakan di belahan bumi lainnya. Nah, itu nanti silakan didalami. Ya. Sekarang Bu Guru mau tanya bagian yang nomor 3. Haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai yang diajarkan oleh Yesus ya tadi bahwa sebagai warga negara itu seperti apa? Ya, silakan yang mau mencoba menjawab nomor 3. Lalu dengan nomor 4, nomor 5. Ya, silakan boleh pilih. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan siapa yang mau mencoba urun pendapat. Nah, tidak perlu takut salah. Nah, Marcel Bu nomor 5. Marcel nomor 5, silakan. Bagaimana sebaiknya kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita? Kita sebaiknya melaksanakan hak dan kewajiban kita itu seimbang. Seimbang. Mana yang lebih didahulukan, hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, kewajiban ya. Seimbang, tetapi lebih-lebih pertama kita melaksanakan kewajiban. Ya. Kemudian siapa lagi? Sasya, Bu, nomor 4. Syasya. Silakan Syasya. Baca parah banget diambil. Bebas, nanti yang mau 5 lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia. Jelaskan maksud kalimat tersebut dengan kata-katamu sendiri. Kita harus bisa merealisasikan diri kita sendiri sebagai warga gereja dan juga warga negara Indonesia dengan sebaik mungkin. Itu, Bu. Sudah, itu aja? Sudah. Oke. Siapa lagi? Boleh pakai nomor yang sama, nggak apa-apa. Siapa yang mau? Tak perlu takut salah, Bu. Loresita, Bu Marcel. Loresita, silahkan. Nomor 2. Nomor 2 ya.
apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang Yesus ajarkan kepada kita itu jangan membandingkan antara Tuhan dan negara. Jadi kita tuh harus setara sama dua-duanya. Kalau menjalankan kewajiban dari negara, menjalankan, dan jalankan juga kewajiban dari Tuhan Allah kita masing-masing. Oke. Terima kasih yang sudah memberi jawaban-jawaban. Ada lagi? Siapa mau memperdengarkan pendapatnya? Moses tidak akan mencoba? Masih mikir, Bu. Masih mikir. Ini yang lain nih gimana ya suaranya ya ditelan bumi ya suaranya. Padahal tertulis 32, tapi suara yang bergema. Ya terima kasih ya yang sudah aktif ya, menggunakan kesempatan untuk berani mengeluarkan pendapat. Pedro, Ya, Bu. belum terdengar suaramu hari ini, biasanya kamu sering juga loh. Tidak ada lagi? Ya, sekarang kita dibalik ya. Jadi tadi kita sudah melihat ya apa yang diungkapkan dalam Gaudium et Spes artikel 1 ya. Bahwa sebagai warga dunia, warga masyarakat, warga negara, dan juga sebagai orang beriman, bahwa kita diajak untuk terbuka, untuk dapat turut merasakan apa yang sedang terjadi di dunia kita. Ya, tidak menutup mata atas kejadian-kejadian yang menimpa kemanusiaan. Lebih-lebih tadi kita sudah lihat ada orang yang dalam penderitaan, orang yang sedang ditimpa kemalangan, orang yang hidup dalam kemiskinan. Maka ada macam-macam gerakan-gerakan solidaritas untuk membantu saudara-saudari kita di tempat-tempat lain yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Dan ketika orang itu sudah melaksanakan itu, berarti ia sudah menunjukkan sebagai orang beriman sekaligus sebagai warga negara yang memiliki kepedulian. Lalu tadi apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara adalah tadi Florecita sudah mengatakan ya, tidak ada pemisahan. Jadi jawaban nomor 2 dengan nomor 4 itu ada kaitan. Jadi tidak ada pemisahan ya. Jadi sebagai warga negara sekaligus sebagai orang beriman ya, menjalankan kewajibannya terhadap negara sekaligus menjalankan kewajibannya sebagai orang beriman. Dari mana saja kewajiban-kewajiban itu ya. Kalau kewajiban orang beriman, lihat ya, kalau orang Katolik dari kemarin kita sudah lihat, kita bahas dari KHK ya, kita hukum kanonik ya atau hukum gereja, kita sudah lihat apa saja kewajibannya. Nah, kalau sebagai warga negara, kita lihat apa yang katakan Undang-Undang Dasar tentang kewajiban-kewajiban. Jadi di sini apa? Untuk menjalankan kewajiban kita secara seimbang. Ya. Sehingga ketika orang menjalankan kewajibannya sebagai orang beriman, ya, semua kewajiban-kewajiban dia laksanakan, ya, dia sudah menjadi 100% warga gereja. Ya. Berarti kalau menjalankan kewajiban, berarti dia juga terlibat dalam kehidupan gereja. Dan kalau ia sudah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, maka dia dapat dikatakan menjadi 100% warga negara. Ya, jadi nomor 4 ini ada kaitannya dengan nomor 2. Lalu, haruskah kita memperlihatkan sikap hidup sesuai yang diajarkan oleh Yesus? Ya,
Kalau memang ingin ya, kalau memang ingin sungguh-sungguh menghayati ya, sebagai orang beriman yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai juga anggota warga negara, warga dunia, warga masyarakat, iya. Kalau ingin menjadikan dirinya sebagai warga gereja yang baik, warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, warga dunia yang baik. Lalu tadi nomor 5 itu sudah dijawab oleh Marcel ya, dilaksanakan secara seimbang ya. Lebih-lebih yang kewajiban itu diutamakan karena ada bahwa setelah melakukan kewajiban baru hak itu menyusul. Nah, sekarang kita akan mengasosiasi, menghubungkan dan mengkomunikasikan ya. Jadi tadi ya kita melihat. Nah, sekarang kalau kamu melihat dalam praktek hidupmu sehari-hari, sudahkah kamu dapat dikatakan sebagai 100% orang beriman, ya, warga gereja, dan 100% warga dunia atau warga Indonesia dan 100% warga Indonesia? Siapa sudah mengatakan, wah saya sudah 100% orang beriman dan 100% sebagai warga negara Indonesia? Siapa? Sudah ada yang mencapai itu? Moses belum? Belum, Bu. Belum. Mengapa belum? Mengapa belum? Karena saya merasa saya masih banyak hal dalam dosa, Bu. Masih banyak hal yang belum dilakukan ya. Oke, tadi juga saya lihat Flore Cita juga geleng-geleng. Mengapa Flore? Karena saya masih belum bisa memberikan yang terbaik juga. Oh, Masih di sekolah aja masih susah memberikan yang terbaik, apalagi untuk negara. gitu ya. Oke, sedang berjuang kan? Iya, Pedro? Bagaimana dengan Pedro? Belum 100, Bu. Belum 100%. Belum 100. Kenapa belum sampai 100%? Karena saya masih belum masih mengusahakan. Oh, masih mengusahakan. Oke, Terbaik. ya. Memang kita semua adalah sedang mengarah ke sana ya. Harapannya kita mengarah ke sana. Tadi dengan sebagai warga negara, ingat apa yang menjadi kewajiban dan itu kita upayakan untuk kita laksanakan. Nah, saya sebagai warga komunitas beragama, ya saya berusaha menjalankan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang beragama. Ketika itu sungguh dilaksanakan, diperjuangkan terus-menerus, ya mudah-mudahan kita akan sampai pada tahap bahwa saya adalah 100% orang beriman sekaligus sebagai orang beriman, anggota suatu negara, suatu masyarakat. Siap kita berjuang bersama-sama ya. Proses ini proses. Proses terus-menerus. Dan kalau memang setiap orang mengusahakan itu semua, wow, hidup kita bersama itu bisa menjadi berwarna ya. Berwarna indah nih, jamur aja berwarna-warna. Ini kepik aja kan berwarna-warna kan. Ya, jadi menjadi indah karena warna-warni ya. Coba cuma kepiknya cuma satu warna, cuma merah semua nih ya. Nggak seru ya kan? Jadi kita sama-sama berjuang ya. Mungkin ada yang cepat ya kan, ada yang aduh jatuh bangun, it's okay. Ya, itu namanya proses ya kan? Proses sedang mengarah untuk mencapai apa yang kita harapkan menjadi 100% orang beriman, 100% sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita lihat catatan ini ya. Bu Guru minta bantuannya yang belum dengar suaranya. Sharon. Ya, tadi nama Ibu siapa? Sharon. Sharon. Ya, Bu. Ya, Bu Guru minta bantuannya untuk baca.
Pengertian masyarakat ditinjau melalui ilmu psikologi berarti seluruh susunan yang terdiri dari macam-macam kelompok, organisasi, dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda-beda, yang memiliki sejarah yang sama. 2. Hak-hak kita sebagai warga masyarakat antara lain A. Hak untuk hidup, B. Hak untuk mendapatkan perlindungan, C. Hak mendapat rasa aman, D. Hak mendapat nafkah, E. Hak mendapat kesempatan untuk berkembang, F. Hak mendapat pendidikan, G. Hak untuk mengeluarkan pendapat. 3. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat antara lain A. Menjaga ketertiban umum, B. Memelihara keamanan, C. Mengupayakan kesejahteraan, D. Memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. Oke, terima kasih. Hanya saran ya kalau nya itu agak dikurangin ya. nya itu agak dikurangin. Ya, ini jadi apa pengertian masyarakat, kemudian apa saja yang menjadi hak kita sebagai warga masyarakat, dan juga apa saja kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, berikutnya ini tolong dibaca oleh Farel. Farel. Ya, Bu. Ya, Bu Guru minta bantuannya untuk membacakan nomor 4, 5, dan 6. Hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Kita tidak bisa bertindak sebaliknya, menurut hak kita terus-menerus. Tetapi mengabaikan kewajiban kita, kewajiban itu terarah pada kepentingan yang bersifat lebih luas daripada kepentingan pribadi. Pandangan Yesus tentang warga negara yang tertulis dalam Matius 17 ayat 24-27, di mana setiap warga negara harus taat kepada negara. Ketaatan kepada negara itu didasarkan pada ketaatan kepada Allah sebagai wujud iman, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Matius 22 ayat 15-22. Gereja menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki warga gereja yang sekaligus juga merupakan warga negara dalam hidup bersama di masyarakat pluralis ini. Dengan solidar terhadap penderitaan manusia tanpa pandang suku, ras, maupun agama. GSR 1. Kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Oke, terima kasih. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian, nah, ini lembar penilaian sikap ya. Kita secara langsung aja. Coba Bu Guru mau mendengar Letare. Coba Letare, pertanyaan 1, 2, 3 ini, kamu jawabannya apa? Iya atau tidak? Ya, nomor 1, iya. Nomor 2, 3. Coba Letare, baca dan jawabnya. Letare. Letare. Ya, Letare tidak merespon. Coba Mario. Ya, coba silakan kamu baca lalu jawabannya apa? Nomor 1, 2, dan 3. Saya selalu bersyukur atas karya pelayanan gereja di tengah masyarakat. Iya. Terus yang kedua, saya selalu bersedia terlibat dalam karya pelayanan gereja di tengah masyarakat. Iya. Yang ketiga, saya selalu mendoakan bagi mereka yang terlibat dalam karya pelayanan. Iya. Oke, berarti kalau suatu saat, ayo buat doa untuk mereka yang berjuang untuk masyarakat, siap ya. Oke, terima kasih. Kemudian Calvin, silakan Calvin. Calvin.
Calvin. Calvin. Loh. Ya, saya catat ya. Calvin dipanggil no respon. Min. Oke, coba kalau Angga. Ya, Bu. Saya selalu bersyukur atas karya pelayanan gereja di tengah masyarakat. Ya. 2. Saya selalu bersedia terlibat dalam karya pelayanan gereja di tengah masyarakat. Ya. Apa itu? Terus yang ketiga? Ya, saya selalu mendoakan bagi mereka yang terlibat dalam karya pelayanan. Ya. Oke, terima kasih. Tetap diteruskan ya, karena sudah iya. Nah, saya akan mendengarkan dari Novi. Novi. Ya, Novi dipanggil juga no respon. Oke. Ya, Jonathan. Ya, Bu. Ya, coba kalau Jonathan menjawab 3 pertanyaan ini apa jawabannya? Nomor 1, saya selalu bersyukur atas karya pelayanan gereja di tengah masyarakat. Ya. Nomor 2, saya selalu bersedia terlibat dalam karya pelayanan gereja di tengah masyarakat. Ya. Ya, Saya selalu mendoakan bagi mereka yang terlibat dalam karya pelayanan. Ya. Oke, kalau sudah iya diteruskan. Tapi tadi yang nomor 2 tuh masih sedikit ragu-ragu ya jawabnya iyanya ya. Ini jujur aja sih jawabnya jujur ya. Bukan untuk menyenangkan saya, tetapi ini menjadi alat bantu bagi saya ya, bagi kamu ya. Bagaimana kita menghayati sebagai warga suatu dunia, negara, dan juga sebagai orang yang beriman, apapun imannya. Ya. Ya, ini silakan nanti dibaca untuk dipelajari saja. Kalau mau dijawab lalu dikirim ke WA saya boleh, untuk menambah-nambah nilai silakan. Tapi saya tidak mewajibkan untuk menuliskan jawabannya, tapi untuk dipelajari ya. Kemudian ini ada penugasan nilai keterampilan. Nah, untuk tugas pribadi. Ya. Nah, kita akan buat kesepakatan. Nah, tugas ini ya, tunjukkanlah partisipasimu sebagai warga masyarakat untuk turut mengurangi penyebaran virus corona 19 ya. Kita jangan lengah ya, walaupun seperti tampaknya sudah turun, tetapi kita harus tetap waspada. Dengan membuat video untuk ajakan melakukan, ada 2 pilihan. Jadi, pertama melakukan gerakan 5M, atau yang kedua itu ajakan untuk vaksinasi dan menjelaskan manfaatnya. Jadi pilih salah satu, mau video 5M atau ajakan untuk vaksinasi dan manfaatnya. Nah, bintang utamanya adalah kamu. Jadi kamu yang menjadi bintangnya. Nah, durasi video maksimal 1,5 menit ya, tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih, durasi video maksimal 1,5 menit. Nah, batas waktu pengumpulannya, nah ini yang kita sepakati. Nah, berapa lama mau membuat satu video ini, butuh waktu berapa lama? Usulannya berapa lama? 1 hari. 1 hari. 1 hari sembarangan. Ya enggak, sekarang kita kumpulkan dulu. Apapun pendapat silahkan, baru nanti kita cari jalan tengahnya ya kan. Ada yang mengatakan 1 hari, lalu ada yang sampai hari Sabtu. Lalu apa lagi? Seminggu. Terus 1 minggu. Oke, tadi ada yang 1 hari, ada yang sampai hari Sabtu. Kalau ada Sabtu, batasnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari, ada yang 1 minggu. Oke, siapa yang... Hah? 1 bulan. 1 bulan. Siapa itu bilang 1 bulan? Angga.
Enggak. 1 bulan. Sekarang bulan Oktober akhir, berarti nanti sampai akhir November. Boleh tuh, Bu. Sama. Hah? Tapi Boleh sebulan. kalau kelamaan nggak jadi lupa tugasnya. Ada kira-kira dalam waktu 1 hari, dalam waktu 4 hari, dalam waktu 1 minggu, dengan waktu 1 bulan, itu akan pengaruh nggak terhadap kualitas video yang dihasilkan? 1 bulan itu Pengaruh, Bu. pasti pengaruh. Akan ada pengaruh. Berarti kalau 1 bulan hasil harus lebih bagus dong. Nah, itu masalahnya. Ingat Tidak. nggak buat videonya? Berarti tidak asal-asalan. 1 minggu itu cukup, Bu. Kalau 1 bulan takut lupa. Ya, kalau gitu kita sepakati siapa yang setuju 1 hari? Berapa orang yang 1 hari? Nggak ada. Yang 1 minggu? Siapa setuju 1 minggu? 2 partisipan angkat tangan. Hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang setuju 1 minggu. 9. Rupanya masih jalan terus. 9:20. Siapa yang setuju 1 bulan? 1 bulan berarti hasilnya harus maksimal ya. Ya, 1 bulan 3 orang. Ya sudah. Karena kalau kelamaan juga bisa menjadi lupa terhadap tugas, karena kan pelajaran-pelajaran lain pun ada tugas. Kemudian kalau terlalu dekat mungkin kamu idenya terbatas, ya maka Bu Guru beri waktu 15 hari dari sekarang. Ya, 15 hari dari sekarang, ya itu udah Bu Guru ambil jalan tengah ya. Berarti hari ini kan di tanggal 27 Oktober. Nah, dikumpulkan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 minggu lebih sehari. tanggal 12 ya. 12 November ya. Nanti Bu Guru tulis. Jadi 2 minggu lebih sehari. Ya, jadi itu maksimal batas terakhir. Kalau besok mengumpulkan ya it's okay. Ya. Jadi batas terakhir pengumpulannya adalah 12 November. Nah, nanti Bu Guru menjanjikan nih. Nah, selain ada nilai untuk di rapot, Bu Guru akan pilih dari kelas 9A 2 video yang terbaik menurut Bu Guru. 9B 2 yang terbaik menurut Bu Guru. Lalu nanti yang terbaik menurut Bu Guru ini akan Bu Guru expose di media Bu Guru. Lalu silahkan kamu mencari orang untuk nge-like-nya. Dan nanti like yang terbanyak ya atau yang ditonton paling banyak itu akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Tahun lalu itu yang mendapatkan Clara dengan Laura ya. Bu Guru berikan hadiah kepada mereka Laura dan Clara. Clara itu paling banyak yang melihat ya. Silakan buat sebaik-baiknya. Ya, maka cepat-cepatan. Sebenarnya kalau cepat-cepatan karena nanti akan Bu Guru beri waktu dari Bu Guru expose sampai berapa lama itu beri waktu kamu mencari untuk menge-share kepada orang lain supaya banyak yang nge-like dan juga semakin banyak yang menonton ya. Ya. Itu untuk berikutnya lalu nah saya akan merencanakan itu ada kerja kelompok. Nah, ini Bu Guru menawarkan kelompoknya mau kelompok gabungan atau kelompok per kelas? Per kelas. Per kelas. Oke. Nah, kelompoknya mau Bu Guru yang bagi atau buat sendiri? Bagi, oke ya. Berarti nanti hari ini Bu Guru akan membagi kelompok kelas 9A, kelas 9B, lalu ini tugas-tugasnya ya. Lalu minggu depan siap untuk presentasi setiap kelompok ya. Nanti ini akan Bu Guru share juga di Google Classroom dan juga di WA.
Ya, ini refleksi, silakan nanti dibaca sendiri saja. Kemudian kita akan tutup dengan doa. Tadi yang bersedia menutup doa adalah Marcel. Silakan Marcel. Masal dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudi mendampingi kami. Kami mohon semoga kami menyadari kewajiban kami untuk mengusahakan perkembangan gereja sebagai garam dan nagi dalam kehidupan bermasyarakat. Berilah kami kebijaksanaan dalam meningkatkan masyarakat dan gerejamu. Demi Yesus Kristus bertamu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marcel yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Nah, dengan demikian kita selesaikan untuk pelajaran agama. Ini link Ibu Guru buka untuk nanti bisa untuk bahasa Inggris. Kalian mau keluar dulu boleh, nanti gabung lagi di link yang sama ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau Marcel, ya. Kalau netap boleh nggak? Netap boleh, boleh. Tetap boleh. Ya. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Silakan istirahat sebentar karena nanti kan jam 10.40 ya. Jam 10.40 sudah mulai untuk pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan berkati. Masih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Ya.